A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban hadza ya Allah wa ballighna Ramadan fi hadhihi sanah wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai detik hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri menuju hadir ke hidangan VIP-nya. Meskipun undangan itu masih misterius, apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu atau tidak, tapi ini menjadi bukti bahwasanya kita adalah hamba Allah yang jidiah dan semangat untuk menunggu kehadiran Ramadan di dalam kehidupan kita. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa karena kita sudah mengkaji kemarin ibu-ibu yang dicinta Allah, golongan yang antusias dan bahagia ketika Ramadan datang. Kemudian ibu-ibu yang dicinta Allah, ya persiapkan diri, insya Allah besok hari kita akan masuk kepada nisfu Sa'ban. Hari ini ayamul bidnya Bu, ya, saat ini tanggal 13, besok itu 14, karena kan kalau hijriah itu kan masuknya itu setelah maghrib, makanya 14-nya itu jatuhnya besok malam. Jangan dilewatkan akhwat. Diskusikan dulu apa yang ibu ketahui tentang malam nisfu Sa'ban. Pokoknya nisfu Sa'ban aja deh. Apa keutamaannya Bu? Kita tahu nisfu Sa'ban ini berapa tahun barunya, sama kayak Rajab tuh. Apa Bu satu keutamaan nisfu Sa'ban? Diangkatkannya amal kita per tahun dan ditetapkannya juga takdir, hampir sama kayak Lailatul Qadar ya Bu. Oke. Mau diangkat amal, tidur, enggak beribadah. 2, apa Bu? Teristijabahnya doa. Besok malam tuh mahal banget ibu dari cinta Allah. Ada beberapa malam yang doa kita itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaumul Jum'ah, malam Jumat, Lailatul Jum'ah. 2, 10 pertama Rajab. 3, inilah dia Bu, Lailah nisfu Sa'ban. 4, Lailatul Qadar. 5, Lailatul Aidin. Apa nih? 2 malam hari raya. Malam apa berarti? Ibu malam Idul Fitri itu ngapain? Ya kan Oma? Makanya kita sampaikan Ibu, jangan sampai kita tidak berpisah dengan Ramadan. Jangan sampai kita tadi nanti tidak berpisah dengan 10 atau 9 Zulhijjahnya. Berpisah di sini maksudnya paham kan Ummahat?
Itu doa-doa teristijabah gitu. Ya. Kencangkan amal, insya Allah besok malam. Kenapa Bu? Sudah dicatat? Sudah perlu diulang? Oke, biar familiar. Lailah Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua 1 sampai 10 itu istijabah, Rojab. Yang ketiga malam Lailah Nisfus Sa'ban. Yang keempat Lailatul Qadar. Yang kelima 2 malam hari raya. Nih, ini kita mau dekat Ramadan, jangan sampai nanti di malam terakhir Ramadan antuna nggak berpisah sama Ramadan. Kenikmatan masak rendang, masak lontong sampai jam 2 malam, tak pun duduk di sejadah berpisah dengan Ramadan. Rugi umahat. Apa yang mau Ibu baca di besok malam? Agas lah. Intinya kita itu Bu mau beramal di malam itu supaya kita dilirik Allah. Sama dengan biasanya itu dia surah Yasin yang dibaca, sholawat Nabi, zikir, bangun malam, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan dilewatkan umahat sesuai momen. Insya Allah besok malam. Besok Kamis kan? Ya, yang mulbitnya Rabu, Kamis, Jumat. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang mengajarkan akhlak-akhlak hasanah di dalam kehidupan kita, seorang Nabi yang mengangkat derajat wanita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratim mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik, umahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kita akan sambung kembali materi kita pekan yang lalu. Nanti kalau waktunya cukup baru saya akan kaji ya bagaimana cara menumbuhkan ruh di dalam ibadah ketika di bulan suci Ramadan. Kita tuntaskan dulu ya Bu ya. Nanti fikihnya kita masuk pas di Ramadan saja. Tapi Bu Neng, Ramadan Sakofah dapat jam 10 ya. Nanti saya japri Bu Novi Bu. Ini sengaja dengan beda tasnya. Tasnya jam 10 ya. Bu Neng masuk pagi ya Bu Neng. Karena saya ngisi dulu di MAN 1 Kota Pekanbaru dari 745 tuh Bu. 15 hari, jadi jadwal Ibu kena. Dimundurkan aja. Insya Allah berlapang hati ya Bu ya. Insya Allah. Sebenarnya mau saya liburkan, libur aja pas Ramadan ya. Boleh. Gimana Bu Fir? Sakofah ini udah penuh dah. Oh, sebelum Ramadan ngaji terus. Ya. Ya sudah, tapi kita masuk jam 10 ya Bu ya. Jadi dia mundur semuanya. Khalas. Baik. Lanjut yang ke-5 lagi Bu. Membaca 1/4-nya Uni, saya tidak berurut itu mengkajinya. Yang pertamanya tumbuhkan perasaan bahagia dan senang. Yang kedua harus ada niat yang kuat dan azam yang kuat untuk melakukan target-target ibadah. Ya. Yang ketiga banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. 4. Bersihkan hati dari iri dan dengki.
Mana yang membuat target ibadah sudah kan? Nomor 2 tuh. Iya, sama kuota. Udah. Targetnya udah dikirim ke grup belum? Belum ya? Iya, kirim lagi. Punya saya udah habis juga punya. Sekali ngaji semua diminta ibu pengajian, nanti saya juga dikasih filenya ya. Kalau ibu kita ada kirim, Insya Allah. Lanjut umahat, apalagi yang kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan? Bayar utang puasa. Akhwat, sudah lunas utangnya? Rahasia, serah ibu lah. Karena ibadah puasa itu ibadah yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Siapapun yang hanya tahu dia berpuasa dengan tidak itu hanya dia dan Allah. Alangkah meruginya ketika dia tidak mengganti puasanya. Ini tidak saya perpanjang dan ini sudah kita kaji fikihnya. Gimana kalau kita nggak bayar hutang sekarang, tahun besok cara bayarnya gimana? Plus fidyah. Yang lalai bayar plus fidyah. Makanya orang melahirkan itu akhwat disuruh bayar fidyah dulu baru qadha. Kalau kita punya utang 1 tahun nggak dibayar, berarti ibu qadha besok sudah plus dengan fidyah. Ini nggak sih kita perpanjang, tapi tetap kita ingatkan. Di bulan Sa'ban masih diberi kesempatan untuk mengqadha. Coba pernah dengar nggak antuna fikihnya? Di atas 15 Sa'ban itu tidak lagi disunahkan puasa sunnah. Gimana tuh? Itu makruh bagi orang yang dia tak terbiasa dan fisiknya lemah. Kenapa akhwat? Jangan-jangan dia banyak puasa Sa'bannya sampai Ramadan drop dia. Itu tujuannya Bu Neng. Karena Ramadan ini wajib, Sa'ban ini sunnah. Tapi kalau ibu terbiasa dengan Senin Kamis dan ibu lihat ibu fit, lanjutkan saja. Nah, lanjutkan saja umat. Nah, itu ya. Serah ibu lah Bu. Sedih. Nah tadi banyak fikih yang berpendapat seperti itu ya. Umat. Nah, lanjut. Yang keberapa lagi? Yang keenam, sering-sering membaca kitab ilmiah tentang Ramadan. Kita kasih tugas ya, akhwat. Mau Ramadan pun kasih tugas sama Ustazah. Baca kitab ilmiah, ilmu-ilmu yang membangkitkan semangat kita tentang Ramadan ini. Ini kan sudah salah satunya nih. Cuman kan ibu disuapin oleh guru. Ya, iya dengan bahasa sederhana Bu. Ya. Ibu silahkan cari satu keutamaan Ramadan yang sudah kita sebut tapi diterangkan. Biar ruhnya tuh masuk. Dihapuskannya dosa, itu kan baru umum kita kajikan. Nah, gimana lebih spesifik lagi supaya gimana ada itikat kita supaya dosa kita diampunkan oleh Allah tuh syaratnya kayak mana? Gimana? Kenapa kita dosa bisa diampunkan di Ramadan? Cari khususnya. Kita sudah kaji umumnya. Apa Bu? Ya. Ibu boleh nonton YouTube silahkan dengan syarat jaleh gurunya. Tahu Bu, Google itu nggak ada pentasihan. Daripada ibu ketik-ketik Google, bagus dengar YouTube Ustadz siapa. Dah, Insya Allah tanggal berapa berarti itu? Ingatkan, silakan pengurus mengingatkan. Itu pasti ruhnya tambah kok. Akhirnya kita terpaksa membaca. Boleh dari buku, boleh dari media. Boleh dari buku,
Mulai dari media, kalau bisa ketika ibu mempresentasikannya, misalnya oma presentasi, dibukakannya pintu surga, ditutupkannya pintu neraka, setan dibelenggu, itu kan hadis. Dan saya baca menurut ustadz ini begini-begini maksudnya. Dan saya baca kitab fikih karang ini begini maksud hadis ini. Gitu loh. Saya nggak mau ibu sesuai ustazah, saya baca Google, kata Google kayak gini. Nah, ya nggak mau tuh. Nah, bisa dipahami ya bu? Pasti hurufnya naik. Nah, karena kita masih mengkajinya umum. Ya. Kemudian persiapkan manajemen waktu. Kita buat schedule, teman-teman. Kemarin saya coba-coba ngobrol sama teman-teman yang di Nusaibah, Bu. Mereka buatnya tuh terurut. Saya udah kasih Oma, sudah kasih yang ketua taklim nih. Yang Budia nanti kita revisi. Oma belum ya? Belum. Itu kita buat itu aktivitas manajemen waktu tuh dari sampai ibu bangun tidur sampai tidur lagi. Kita coba nih, sudah disusun. Tapi ini tidak paksaan, Bu. Misalnya, kita buatnya dari awal. Kemarin itu kita buatnya, teman-teman. Pertama, istighfar setengah jam sebelum azan subuh. Kan berurut kan? Habis sahur tuh dah. Kedua, infak subuh. Berurut nggak? Kan aktivitasnya kita urutkan, Bu. Nah, habis infak subuh apa? Sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, berurut kan? Habis itu sholat subuh, fajar subuh. Habis itu zikir pagi seharusnya tuh. Habis kita doa tuh umat, habis kita doa bla 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 zikir. Habis itu zikir pagi dulu. Karena zikir pagi itu idealnya sebelum matahari terbit. Nah, habis itu syuruk. Nah, kayak anak TK kayaknya ustazah. Tapi itu tarbiyah. Kalau kita nggak punya pegangan kayak gitu tuh, ya lalai. Karena jangan sampai nafas demi nafas kita di Ramadan tuh nggak terjaga. Banyak diisi dengan hal yang sia-sia. Kenapa Bu Solia? Boleh? Itu dia. Suruh sholat duha sampai rakaat bareknya. Skor rapi 3 jam. Nah, ini yang mau kita rapikan nih akhwat. Jadi ibu nanti kita buatkan time schedule-nya. Nah, karena apabila kita punya manajemen seperti ini 40 hari Bu, ibu lakukan, insya Allah dia akan menjadi habit. Betul? Ibu udah punya nggak ibadah habit ibu? Apa ibadah habit tuh? Bu, ibadah habit tuh, ibu beribadah tuh nggak ada lagi perjuangan. Mau turun iman ibu, mau naik iman ibu, udah nggak ngaruh lagi dengan gangguan setan dengan ibadah tersebut. Sebutkan dulu, nih. Satu ibadah habit yang Umi memang tidak ada lagi perlawanan ketika melakukannya. Sholat malam perlawanan nggak? Oh, perlawanan tuh. Bangun sebentar lagi lah, sebentar lagi, gitu ya. Kalau orang Stephen bilang kita nih beribadah sunnah itu bisa jadi karena gen, tapi saya nggak setuju ya, 100%. Ya, 100% saya nggak setuju. Saya ini orang insting. Jadi orang insting tuh sukanya baca Quran aja. Dia harus lawan. Nggak apa-apa baca Quran tuh jadi ibadah istimewa dia, tapi dia harus ya aktif dengan ibadah yang lainnya. Bisa dipahami nggak? Nih, sebutkan satu ibadah yang sudah memang sulit Umi untuk meninggalkannya dan tanpa perlawanan panjang dari setan. Nah, tuh. Satu aja, Bu. Satu tuh lah payah tuh. Selalu memprioritaskan habis buka nasi itu tilawahkan. Beliau jadi habit habis subuh itu mengaji. Kita susah nih habit kayak gini nih. Terus Sunnah qobliyah subuh. qobliyah subuh nggak ada perlawanan lagi kan Bun? Tanpa disadari udah wudhu aja, udah sholat aja.
nggak perjuangan kan? Jadi habit dia terus. Nah, ini guru Quran harus itu dia habitnya ya. Uni apa Un? Qabliyah subuh, semangat lah nih. Qabliyah subuh. Agak ragu-ragu masih perlawanan. Oke, kuliah. Qabliyah subuh, mazikir. Oke, Oma. Duha, masya Allah. Ini nggak ria kok Bu ya? Itulah yang ria tuh. Ayo kita nih di sini apa melihat bagaimana perjuangan ibu rasakan. Jangan sampai ibu sepele dengan ibu bisa habit tilawah duha itu berapa tahun menjadi habit. Pasti lebih bertahun-tahun, nggak akan ada setahun itu jadi habit. Benar nggak Bu? Oke, Bu Bismami. Duha sama infak. Iya, satu aja Bu. Yang paling. Duha. Oke. Lanjut Dun. Qabliyah subuh. Duha. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Nuduzul. Rawatib. Masya Allah. Bagus tuh, nggak ada perlawanan ya. Enggak, itu berat ya Bu. 4 rakaat tuh ya. Bu Fer. Qabliyah subuh. Bu Mi. Baca ayat 1000 dinar dengan zikir Nabi Yunus. Tuh, itu kita jarang bukan? Yarzuqu min hasulah tasib. Qabliyah subuh. Infak subuh. Walaupun Ibu bilang kadang-kadang ada juga bolong-bolongnya sih, tapi itulah jadi habit ya. Duha. Tahajud. Rawatib. Tahajud. Masya Allah keren yang jawab tahajud ya. Kita belum bisa tuh. Sambil dapur soal. Zikir pagi. Zikir pagi. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Qabliyah subuhnya. Masya Allah, yang qabliyah subuh ini luar biasa ya. Lebih baik daripada dunia isinya enggak? Karena motivasi itu ya. Duha. Duha Bu Agus. Duha. Bu Desi belum? Oke. Tahajud ya Bude, Masya Allah. Tilawah setelah subuh dan maghrib ya. Tilawah setelah subuh, hebat Ibu tuh Bu, udah jadi habit. Qabliyah subuh ya. Qabliyah subuh ya Bude. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh Bu Endang. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Zikir pagi petang. Wish, Masya Allah, zikir pagi petang. Istighfar dan salawat. Istighfar dan salawat. Murojaah hafalan walaupun sedikit. Masya Allah, keren tuh. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Qabliyah subuh Ustazah. Qabliyah subuh. Duha, Masya Allah, barakallahu fiik. Coba Ibu ingat ya, sekian tahun kan Ibu mendapatkan habit ini. Bertahun-tahun, Bu, itu yang mau dipertahankan. Jadi makanya salah satunya kalau kita mau ingin ibadah kita tuh menjadi habit, lakukan 40 hari tanpa putus. Insya Allah dia menjadi sebuah kebiasaan. Nah, menjadi kebiasaan. Nah, kalau sehat, nah, insya Allah ya. Nah, jadi betul-betul nanti kita kirimkan filenya, semoga ini bisa menjadi contoh buat kita. Tapi kalau Ibu buat target lebih tinggi dari file yang kami kirim, itu sesuatu banget luar biasa. Nah, ya Bu ya. Cuman nasihat kita jangan sampai antuna itu membuat get terlalu tinggi tapi tidak diamalkan. Nah, biarlah rendah tapi terus. Gayanya masang sholat duha 8 rakaat. Yang dilakukan 2 rakaatnya. Iya kan ini bagus Ibu pasang target 2 tapi lakukan 8, 6-nya bonus gitu loh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Lanjut akhwati fillah. Siapkan kesehatan fisik. Ini enggak kita terangkan, coba kita sapa supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan kesehatan yang Allah beri kepada kita. Siapkan kekuatan fisik. Ramadan kalau Ibu sakit, rugi.
Benar nggak Bu? Kita flu aja Ramadan berkurang nggak baca Quran? Berkurang. Pusing aja kepala sedikit Ibu, kurang nggak sholat sunnah? Begitu banyak hamba Allah yang hari ini sakit minta disembuhkan oleh Allah supaya mereka bisa maksimal beribadah di Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, tapi kadang-kadang dengan nikmat sehat ini kita lalai beribadah kepada Allah. Atau haruskah kita menjadi hamba Allah Ummahat? Ketika nikmat itu dicabut, baru kita terasa bahwasanya nikmat dalam beribadah kepada Allah di waktu sehat. Maka salah satunya bentuk syukur kita dengan kesehatan ini menjaga kesehatan bagi ibu terutama yang punya penyakit bawaan, dijaga. Jangan ditabrak-tabrak, oh udahlah makan aja lah yang sehat-sehat juga ya. Karena ikhtiar itu bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ya Bu? Insyaallah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa persiapan yang harus kita lakukan ketika kita datang ke undangan VIP-nya Allah di Ramadan. Nah, jadi ada beberapa hal tadi, berarti 7, 8 tadi itu pastikan kita bisa melakukannya sedikit demi sedikit, masih punya waktu. Nah, sebenarnya ketika kami beribadah di Ramadan tuh memang nikmat, cuman kadang-kadang kita kurang mendapatkan ruh di dalam beribadah tadi. Benar nggak sih Bu? Kok kayaknya tuh sebagai aktivitas aja sih, cuman kita tidak mendapatkan ruh dari ibadah Ramadan. Maka pada hari ini kita coba memberikan tipsnya kepada Bunda semuanya. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan kita lebih baik, ya, lebih bermakna, lebih naik ruhnya. Nah ya, ibu yang dicinta Allah. Karena kita itu ibadah Ramadan ini karena kita Islam keturunan itu dengan secara ya apa? Iya sudah jalani aja lah, udah biasa kok puasa kan gitu kan, boleh ya tiap tahun kok kayak gini. Nah jangan, karena kenapa? Tujuan kita untuk Ramadan ini supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Benar nggak Bu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Takwa itu ibu bukan hanya takut, tapi rasa takut yang berbalut dengan cinta. Masya Allah, keren sekali bahasanya. Mungkin kita tuh melakukan ibadah tuh hanya sampai ketakutan aja. Ah, ini dihisap raka nih, dosa nih. Sebenarnya kita lupa menyelipkan di situ berbalut cinta. Kalau kita sertai berbalut cinta, maka kita akan semakin nikmat untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya lagi rasa takut, ya. Samratul iman, unik, terasa manisnya iman. Yang pertama, catat besar-besar nih, kalau bisa huruf besar semuanya. Ya. Ya, menumbuhkan ruh beribadah di Ramadan. Kemarin saya bilang Bu, Ramadan itu yang dilipat gandakan menuju 700 kali lipat itu ibadah apa? Ibadah wajib kan? Berarti saya kasih tugas Ibu. Tugas lagi saya. Bobi, tugasnya nggak dicatat kok. Ya. Meningkatkan kualitas sholat wajib. Tuh. Kualitasnya dinaikin ya. Itu pasti nanti Ibu datang ruh. Ini bukan tipsnya sih, tugas menaikkan kualitas sholat wajib. Berarti kualitas itu apanya Bu yang kita minta Bu? Tepat waktunya,
kenikmatannya, kekhusukannya, kemudian bacaannya. Bisa nggak lebih lambat lagi? Lebih lambat lagi nih. Biasanya kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu biasanya kayak gitu. Oh nih, cobalah di Ramadan itu sholatnya itu seperti kita mengobrol kepada Allah. Ini mau kita naikkan dulu nih. Ya. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi, kata Allah kan, dijawab nggak oleh Allah? Tapi ibu bacanya Alhamdulillah Rabbil Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, mana Allah mau jawabnya tuh? Diskusinya lebih berkualitas. Biasanya sholat zuhur 5 menit, kita naikkan menjadi 8 menit. Bisa nggak, Bu? Kenapa, Bu? Iya, lagi melawan kali kan, Bun? Biasanya ya kan kita kalau sholat 5 waktu tuh kalau kita lihat yang sir ya, itu 5 menit, Bu. Coba. Terus rasakan kita ngobrol kepada Allah, naikkan kualitasnya. Karena ibu akan mendapatkan itu di situ. Kayak ngobrol sama Allah. 2. Ini satu nih tugasnya ya. Nggak akan saya tanya ibu loh. Nggak akan saya cek bacaan ibu. Tapi besok kita konfirmasikan apa, kita presentasikan apa yang ibu rasakan ketika bacaan ibu berkualitas ya. Di awal waktu pasti beda. Pasti beda. Sepekan ini kita tugaskan itu dulu. Sebelum Ramadan masuk, tambah waktu ibadah sholatnya gitu ya. Biasanya 5 menit jadi 8 menit lah. 10 menit lama kali. Nah, udah menunggu yang lainnya kan. Yang kedua, hafalkan bacaan sholat artinya. Jujur Bu, siapa yang belum hafal arti bacaan sholat? Ya kan? Coba diartikan bacaan doa ketika iktidal. Kok iktidal? Duduk itu mudah kali. Duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba. Jujur kan? Oh. Gimana sholatnya mau khusyuk? Yuk, 8 doa ini. Ada yang hafal? Coba, Bu Sri. Terus. Wajibur ini artinya apa? Cukupkanlah aku. Angkatlah derajatku. Warzuqni. Rezeki enggak, kata Bu Herlin. Terus. Wahdini tadi. Tapi macet-macet kan? Saya kasih tugas Ibu. Sekian tahun kita sholat akhwat. At-tahiyyatul apa artinya? Nah, saya nggak suruh ibu ngafalnya wajiburni kayak tadi. Wafa'ni, besok ibu nggak datang haji.
nggak ada ngaji pasti. Silahkan baca arti dari bacaan sholat. Maaf Bu, kita paksa Ibu, tapi pasti ini bermanfaat seumur hidup. Insya Allah ya. Arti Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah insya Allah ya. Itu pun kalau sama-sama ingat Zah. Kalau sendiri ghairil maghdubi alaihim. Ampunkan kami ya Rabb. Ya. Tapi Masya Allah kan, nggak tahu aja artinya Ibu. Sholat kita pernah nggak menangis? Pernah kan? Apalagi kalau kita mengerti tentang maknanya. Makanya sholat Ibu jadi 8 menit itu kalau Ibu tahu artinya dulu. Insya Allah ya. Tapi siap-siap aja besok saya tanya-tanya gitu. Nggak sengaja itu. Bu artinya apa Bu? Gitu kan. Itu jadi motivasi. Insya Allah. Rugi yang nggak baca tuh. Dipaksa oleh guru ya. Khatifillah. Kenapa Bude? Iya nggak bisa lagi kita Bude. Robbil firli, ampunkan aku. Jadi Ibu baca terus artinya, terus dibayangkan. Makanya sholat itu artinya apa? Doa kan? Itulah doa yang kita minta nih. Apa Bu? 17 kali baca doa karena tak tahu. 17 kali, 17 rakaat kan ini, 17 kali kita minta itu artinya pun nggak tahu kita. Tapi menangi-nangi wak baconya. Itulah ruhnya ya. Semangat ya, akhwat. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan ruh ibadah di Ramadan. Yang pertama, nggak ada kata lain Ibu, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap ibadah tuh harus ada niat. Ibu baca Quran jarang niat kan? Coba besok dicoba Ibu. Jangan bukan hanya sholat, niat tuh. Meluruskan nih niat. Kalau sholat kan salah satunya ibadah itu akan diterima oleh Allah, rukunnya kan niat Bu. Apakah dia sunnah, apakah dia wajib, Ibu harus niat. Contoh nih, lurus ya. Pertama tuh niat kita tuh karena Allah. Tapi kadang-kadang dia belok kanan sedikit, belok kiri kayak ular deh Bu. Maka at-tawhidah, luruskan. Kayak mana? Contoh, Ibu baca Quran. Sama-sama ke masjid nih, baca Quran. Ya, jangan marah ya Bu, karena ini kan kerjaan syaitan ya. Nggak bisa dipungkiri Bu, dia selalu menghiasi ibadah-ibadah sunnah kita tuh dengan riya. Sama-sama nih ke masjid. Wa aduha mustahun, sadaqallahu azim. Semua temannya udah nutup Quran. Tinggal bunda satu orang tuh, aku paling lama pokoknya. Sebelum mereka tutup Quran, aku akan tutup Quran. Sehingga dia ingin dilihat oleh orang lain dia lebih baik. Kok kuat kali ya? Oma ini baca Quran setengah jam loh, kami udah berhenti, dia belum berhenti. Hati-hati. Makanya bismillahirrahmanirrahim, ketika kita membuka Al-Quran itu niatkan dulu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ikhlasnya karena Allah, bismillah ya Allah, baca Quran ini supaya aku bisa mendekat kepadamu ya Allah, ini surat cintamu kepada aku, bismillah. Dia nggak akan melihat kanan kirimu. Benar nggak? Mau ditutupnya tutup, nggak ada masalah.
Mau lebih lama dari orang, dia nggak punya masalah. Karena apa? Karena dia ibadah bukan melihat orang. Tapi kalau niat kita udah melenceng kayak gitu, ya, itu berat untuk mendapatkan ruh yang mendapat ruh dalam beribadah atau akhwat. Tadi dengar kajian di Silakan. itu sirik, Pak, termasuk sirik kecil. Memang iya, kan kita udah kaji tazkiyatun nafs ini. Sirik kecil itu salah satunya apa? Ria. Kenapa sirik kecil? Karena ibu ngapain? Yang harus kita berikan amal kita, yang harus kita imani siapa? Allah. Sirik besar tuh nih, insya Allah kita nggak lakuin nih. Tapi sirik-sirik kecil itu yang mendarah daging di dalam diri kita yang harus kita perangi. Kalau kita sirik kecil itu nggak berhenti, maka dia akan naik kepada sirik besar. Nggak bisa dengan istighfar, betul. Makanya kita ajarkan ini, kita sampaikan harus dilawan, terus kembalikan lagi ke jalan Allah ketika kita beramal. Syirik itu apa, Bu? Terus kan, kalau ibu kayak gitu tadi, untuk siapa ibu beramal? Kan gitu kan? Supaya kelihatan keren. Berat Uni, cuman kita selalu belajar, saya bilang. Nah, semua kita ini terjatuh kepada ini. Cuman kayak mana caranya menguranginya, Uni? Nah, itu yang harus kita sembuhkan. Pandangan kita terhadap ria itu kayak Jangan kecil. Nah, itu dia memang syirik kecil. Udah kita kaji kan dalam kitab Tazkiyatun Nafs dulu. Nah, syirik dan cabang-cabangnya. Nah, ya, kita memandang itu maksudnya sirik kecil, maksudnya hal yang sepele kan gitu kan. Biasa tuh dia nanti istighfar lagi, balik lagi dia. Nggak boleh. Itu masalah tuh, Bu. Kalau kita sudah sering-sering ria, berarti Uni akidah ibu masalah. Kan gitu lagi. Karena orientasinya kenapa selalu manusia gitu loh. Kenapa selalu manusia? Tapi itu ada terbesit, Ibu. Itu pasti. Makanya kita harus menjauhi ini. Yang kita harus tahu, kalau aku sering-sering ria, ini berarti syirik. Kan gitu. Nah, lama-lama ini jadi syirik, jangan sepele. Gitu. Cuman Uni, yang tahu kita ria dengan tidak itu adalah diri kita sendiri dan Allah. Tapi Ibu nggak boleh juga vonis-vonis selalu orang. Oh ya kali dia tuh, nggak bisa. Karena kapasitasnya hanya dirinya dan Allah. Karena ini tersembunyi. Ya nih. Nah, makanya saya bilang, ria itu tumbuh karena banyak pujian. Itu satu. Sekarang bagaimana supaya diri kita itu tidak lagi suka dipuji? Kan dari situ tumbuhnya. Makanya sering memuji itu afat, bahaya lisan. Nah, bukan saya melarang ibu memuji kawan. jadi senjata berbeda. Kan pujian itu boleh nggak sih? Boleh, Bu. Boleh, tapi tidak berlebihan. Orang yang memuji refleks dengan memuji yang tidak ikhlas, tulus, itu nampak. Dan makanya ketika kita sudah ajarkan kalimat itu nih, kita kalau dipuji orang yang Ibu baca apa? Ya Allah, saya senang kali loh dengan Bu Mimi ini, bacaan Qur'annya semakin lama semakin baik. Ya Allah, luar biasa loh Bu, Ibu tuh. Gimana Bu Mimi ini menyikapi itu? Alhamdulillah.
Apa yang pertama? Kalau ibu kan langsung alhamdulillah. Iyalah, aku belajar tasnya 5 tahun loh bisa baca kayak gini. Nah, tuh kan. Kan kayak gitu, Bu. Makanya yang pertama kali apa? Kembalikan pujian itu kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Istighfar dulu habis itu. Astaghfirullahaladzim. Baru Iya nih, kan pernah kita kaji ain kan? Ain itu bukan hanya ketika orang gak suka sama kita. Ketika orang memuji kita selalu pun kita bisa kena ain, Bu. Dari situ tumbuhnya nih. Astagfirullah. Kau bunyi sendiri dia, ya. Jangan dirawat punya perasaan kayak gitu tuh. Jangan pernah makanya kita berkumpul berdoa sama Allah supaya kita menjadi hati yang tawadu, ya kan, Bu? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, itu lagi caranya supaya kita ngeram. Cuman kita menjaga ria ini kalau di antara teman-teman sakofah ini ibu bisa menjaga ria. Benar nggak, Bu? Kalau kita lagi ngaji kayak gini, ibu masih bisa menjaga rianya. Tapi kalau ibu berada di komunitas lain yang orang itu kualitas ilmunya dan ibadahnya di bawah ibu, gimana kira-kira? Gimana, Bu? Nah, aneh-aneh yang sela, kata Bu Fer. Tapi biasanya kayak gitu, Bu. Nah, ketika kita masuk ke tempat orang yang ilmunya di bawah kita, ya, pengetahuannya di bawah kita, itulah tumbuh sombong dan riya. Nah, kita selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya sedang ngaji di masjid nih, Bu. Alhamdulillah saya sudah hafal Sayyidul Istighfar. Baru hafal nih, Bu. Alhamdulillah, dalam hati nih, baru hafal. Alhamdulillah ya, Bu, di dalam hati. Alhamdulillah, aku udah 10 tahun yang lalu hafal itu. Itu masalah loh. Ria, ujub, beti itu, Bu. Allah alam bisawab. Nah, jadi tugas kita biar ada ruh tuh, setiap ibu mau zikir ya, sedikit mau baca Quran, niat. Ibu mau sedekah sama tetangga di Ramadan, niat. Jangan sepele dengan niat ini, karena disitulah kesempatan kita untuk memperbaharui niat-niat ibadah kita. Contoh, ya, kayak kita kan Ramadan itu sering tukar-tukaran piring nih sama tetangga. Bener nggak sih, Bu? Ya kan? Hari ini kita dikasih lote sama dia. Besok kita mau kasih mihun. Itu niatnya biasanya apa? Enggak enak lo piringnya sama kita. Kemarin dia kasih kita lote lo, nak. Kasihkan dulu nak lotenya, nak. Kasihkan mihunnya, nak. Jangan dipungkiri, Bu. Iya kan? Tapi bisa nggak piring itu ketika sampai ke tetangga kita, Bismillah ya Allah, aku bersedekah pada hari ini untuk syukur kepada rezeki yang kau berikan kepada aku ya Rabb. Indah nggak, Bu, kalau kayak gitu? Meskipun tadi niatnya udah begini-gini. Nak, belikan mihun sekilo ya. Untuk apa, Mak? Mau ngasih tetangga nih, piring tetangga belum balik. Gitu. Kan gitu nggak? Gitu, Bu Neng. Nah, pastikan ketika pendistribusian itu kembali, luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita berjuang di sini, akhwat. Amin. Semoga itu dapat ruh. Ketika ibadah itu selalu Allah, selalu Allah, selalu Allah. Ini yang kita lemah. Nah, benar kan? Nah, itu coba nih. Ya, tahun ini kita seperti itu. Udah punya alarm, Ibu? Mau tanya.
Ya, ntar Ibu dia, Bu Vera apa? Ini saja. Baru nomor 1 ya, dia ada 4 poin. Kita gaji untuk berikutnya. Kayaknya misalnya nanti kita belum puasa, nah, kita kan bergaji bukan banyak. Nah, jadi kita masih ke tetangga, kalau kita kasih pakai piring, ya seperti kita kasih piring itu otomatis berisik. Menjadi beban ya. Nah, gimana kalau kita masukkan ke Styrofoam. styrofoam atau di plastikkan aja atau gimana? Nggak apa-apa. Itu lebih menjaga keikhlasan, tak seuzon dengan orang. Nggak apa-apa, Bu. Cuman panteskan aja. Ibu kasih agar-agar pakai plastik setengah kilo tuh. Ya sudahlah, hancur-hancur ya Bu Fer. Nah, ya dilayakkan aja. Menurut saya nggak apa-apa, Bu, untuk menjaga keikhlasan, tak menjadi beban tuan rumah kan. Nah, sama juga kita kalau ngasih pakai piring itu setan selalu ganggu. Udah 1 bulan ya Allah, piring kita nggak dikembaliin. Kasih aja lah kosong, nggak masalah dong. Kata Ibu, dibalikkan kosong nanti. Pas dibalikin kosong apa kata setan, Bu? Ya Allah, gitu kan Bu Lan. Bakwan ni mecik pun nak isi piring awak doh. Sederhana Bu, tapi kita terjatuh di sini. Tapi yang sehari ini memang terbebani juga kan. Iya tuh ya Bu. Yang mau males ya, Benar. Makanya ada orang tetangga bilang, Bu, jangan sering-sering lah ngasih kami Bu, nggak terbalaskan do. Nah makanya caranya kalau punya tetangga yang kayak gitu, makanya pakai mika atau styrofoam aja Bu, biar nggak jadi beban bagi mereka. Padahal kan kita udah tahu Bu, pahala yang paling tinggi itu kan itu amutuam kan. Ketika sedekah kita yang paling baik itu ketika kita memberikan makanan kepada orang. Ambillah di situ Bu, menjadi penyemangat. Oke Bu Dia, apa Bu Dia? Ghibah an-namimah, satu paket Bu, cuman dia beda. Gibah itu artinya Bu Dia bergunjing. Kalau an-namimah artinya mengadu domba. Mana lebih keren Bu? Mana yang lebih kakap? Dia kalau nggak selesai digibah tuh pasti naik ke an-namimah. Nggak ada orang mau okekan dia, nggak ada orang yang setuju dengan gunjingan dia akan naik kepada an-namimah. Dosa mengadu domba itu lebih besar daripada an-namimah. Karena mengadu domba ini dia sudah mulai memutuskan silaturahim orang. Ya. Apabila Bu Diah misalnya mengadu domba Bu Wit sama Bu Desi, bertengkarlah orang itu dosa yang paling besar berada di kita. Itu an-namimah namanya ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Bu ya, insyaallah akhwat. Coba kita belajar dengan 3 poin yang kita bisa simpulkan pada hari ini. Bacaan sholat dibaca artinya, kemudian sholatnya lebih dilamakan lagi, bacaan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, meluruskan niat ketika kita hendak beramal kepada siapapun. Gitu kan? Ada tambahan? Bude mau nanya. Ya silakan deh. Kalau sholat berjamaah di masjid itu ada kan nggak ada bacaan yang namanya kita baca tuh suratnya itu surat Al-Imran, tapi belum juga saya dari imamnya itu disambung surat lain atau surat Al-Duka itu boleh nggak? Baik, bismillah. Bu, kalau di dalam surat wajib itu kan sebenarnya tidak disunahkan membaca surat 2 surat di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh ya Bu. Nah, kalau sholat wajib itu nggak disunahkan Bude. Saran saya, kalau Bude sudah selesai al-insyirah, setelah itu baca saja zikir-zikir. Ya, karena sholat itu kan zikir ya. Sholat itu doa. Daripada Bunda menambah surat baru, lebih memilih kepada doa. Boleh? Doa apa saja deh. Karena Bu, sebenarnya kan sholat itu Bu, kita boleh doa di perpindahan. Karena selama ini Ibu tahu doa Ibu apa? Sujud terakhir sama tahiyat terakhir kan? Kan itu Ibu selipkan doa. Sebenarnya bisa setiap perpindahan, setiap habis membaca itu doa. Coba, mau coba nggak begitu sekali?
Coba sepekan itu sekali ya kayak gitu. Setelah ibu membaca ayat pendek, doa dulu. Kemudian ketika ibu ruku, habis bacaan ruku, doa lagi. Ketika i'tidal, Rabbana walakal hamd, ya doa lagi. Kelamaan lah Ustazah. Mereka sudah menyelipkan doa tuh di dalam sholat. Makanya teman-teman salaf tuh banyaknya kayak gitu, Bu. Nah, sehingga kadang-kadang zikirnya dia sudah banyak doa tadi. Nah, ya Bude. Kalau saya selama ini pengen baca Al-Quran sedikit daripada tanda saya masuk kalau bersyukur saya harus banyak juga. Tapi nyatanya saya pernah mengikuti sekali itu cuma saling cerita satu sama lain cerita jadi nggak ada menyemai baca itu gitu dan saya nggak suka makan baca di Al-Quran di Quran itu bagusnya di masjid apa di rumah sendiri gitu saja. Kalau Bude mau dua-duanya, target sendiri punya, target berjamaah punya. Kalau ibu tadarus di masjid itu ibu akan dikatakan khotam. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kan kita cuma dapat satu halaman, habis itu ganti kawan sebelah. Insya Allah saya tetap mengatakan ibu akan dapat khotam 30 juz apabila ketika kawan ibu membaca, ibu menyimak. Kalau baca rito ibu berarti cuma dapat khotam berjamaahnya. Paham Bude? Jadi bagaimana menurut Bude yang terbaik, karena ini ibadah Ramadan ini ibadah maksimal yang harus kita lakukan. Ya. Saya tidak menyalahkan dua-duanya, cuman itu ini buat orang yang tidak terbiasa tilawah, lebih bagus dia bertadarus menjadi motivasi. Bagi teman-teman yang sudah biasa bertilawah, pasang target. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.